Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sampai kepada istri Rasulullah yang ke-10 berarti. Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Ya. Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Kita pelajari nasabnya dulu. Sayyidah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Sa'iyah bin Amir bin Ubaid bin Ka'ab bin Al-Hazraj bin Habib bin Nadir bin Al-Kham bin Yakhud. Dan termasuk beliau ini keturunan dari Nabi Harun. Ya, keturunan dari Nabi Harun, dan ibu beliau bernama Barrah binti Samuel. Ya, dari Bani Quraidah. Jadi benar-benar Sayyidah Sofiyah ini ya memang benar-benar Yahudi, dari keturunan Yahudi asli gitu ya, dari ayah dan ibundanya ya. Dan beliau dilahirkan, ini ada khilaf, ada mengatakan ketika menikah dengan Nabi itu di usia 17, ada yang mengatakan menikah dengan Nabi di usia 19. Kalau di usia ketika menikah dengan Nabi di usia 19, berarti kelahiran beliau adalah 2 tahun setelah Nabi diutus menjadi Nabi. 11 tahun qoblal hijrah. Ya, ini 2 tahun ba'dal bi'tsah. Gitu ya. Jadi 2 tahun setelah Nabi diutus, dan berarti 11 tahun sebelum Nabi hijrah. Karena kalau 11 tahun sebelum Nabi hijrah, beliau setelah itu menikah dengan Nabi di tahun 7 Hijriah. Berarti 7 tambah 11 ya, berarti antara 18-an begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, masalah usia kita nggak usah tahu pusing ya. Antara inti berkisar antara 17-19 seperti itu. Baik. Dan Sayyidah Sofiyah ini sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau telah menjanda 2 kali berarti ya. Karena sebelumnya beliau pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Salam ibn Abi al-Haqiq ya. Dan juga seorang pemimpin dari Bani Quraidah, akan tapi pernikahannya nggak lama. Terus yang kedua, beliau menikah dengan Kinanah bin Rabi ibn Abil Hafiq. Ini juga seorang pemimpin Bani Quraidah yang diusir oleh Rasulullah gitu ya. Dan akhirnya pindah ke Khaybar itu. Dan keduanya adalah orang yang dikenal sebagai penyair ya. Sebagai penyair di kaumnya gitu ya. Dan para penyair ini kalau memang di zaman dulu gitu waktu itu benar-benar menjadi suatu gelar yang bagus gitu ya. Dianggap kayak penyair itu adalah sebagai kayak cendekiawan gitu. Karena biasanya orang-orang yang memang menjadi penyair itu adalah orang yang memang punya wawasan luas, punya tata bahasa yang bagus gitu ya. Jadi jangan memandang penyair itu seperti orang yang hanya berkhayal kayak begitu sekarang. Mungkin kalau sekarang orang kadang banyak yang meremehkan ya, tapi kalau di zaman saat itu memang penyair dianggap sebagai orang-orang yang punya berintelektual lah gitu. Ya. Nah, Sayyidah Sofiyah ya, ini terjadi pernikahan antara Rasulullah dengan Sayyidah Sofiyah ini pada waktu perang Khaybar ya. Itu terjadi pada tahun 7 Ba'dal Hijrah, setelah terjadinya perjanjian atau Sulhul Hudaybiyah. Dan sebelum-sebelumnya ya, peperangan yang terjadi dalam perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah selalu Nabi itu bertahan atau membela diri, jadi tidak pernah memulai. Karena pernah Umi sampaikan tahapan dakwah Nabi ya, setelah dalam terang-terang ketika Nabi sudah mulai diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan, tahapan yang pertama adalah bersabar, tahapan yang kedua bertahan. Jadi tidak menyerang, tidak memerangi kecuali diperangi. Dan tahapan ketiga baru Nabi memerangi siapapun yang mengingkari Allah ya, untuk perluasan, dan itu memang harus dilakukan. Dan itu bahkan mungkin kalau kita belajar sejarah, coba pelajari sejarah-sejarah bangsa yang di luar Islam, bahkan mungkin mereka dalam masalah penjajahan atau mengambil lebih parah lagi. Islam pun ya melakukan hal tersebut, akan tapi tetap dengan aturan, tetap dengan ya hal-hal yang memang tidak boleh dilanggar dalam peperangan, yaitu tidak boleh membunuh wanita, nggak boleh merusak membunuh ternak, merusak itu ya, banyak ya aturannya.
Nah, ini perang Khaybar ini terjadi adalah menjadi tahapan dakwah Nabi yang dalam terang-terangan yang ketiganya. Gitu. Ya, jadi Nabi memulai. Jadi bukan Nabi diperangi, tapi Nabi memulai. Karena Nabi melihat bahwasanya bangsa Yahudi itu punya sifat licik ya. Jadi mereka itu dalam sejarah pengalaman sebelum-sebelumnya, mereka itu akan menyerang Rasulullah, akan memerangi Nabi di saat mereka tuh melihat celah. Jadi ketika ada dari bangsa lain ingin memerangi Rasulullah, maka mereka itu akan bergabung bersama mereka. Jadi orang Yahudi itu pokoknya mencari yang kuat gitu lah. Jadi kalau ada kelompok pengen merangi Nabi, mereka langsung ngambil kesempatan. Sehingga akhirnya pun untuk antisipasi hal tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang membenci Nabi. Jadi untuk antisipasi hal tersebut gitu ya, Nabi pun akhirnya mulai langsung mengadakan serangan kepada Khaybar ini, yang tentu memang hal ini sangat-sangat mengejutkan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Dan ada satu kisah gitu ya. Sebenarnya ya orang Yahudi itu sangat mengenal Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan ayahnya Sayyidah Sofia pun termasuk orang yang sangat tahu bahwa Nabi adalah Nabi. Pamannya juga. Ada satu cerita bahwasanya Sayyidah Sofiyah itu punya paman. Jadi ada paman, pokoknya ada kerabat beliau ya, apakah paman atau siapa begitu ya, intinya orang yang dekat dengan beliau, yang ibarat Sayyidah Sofiyah itu menjadi kesayangannya banget gitu ya. Sehingga kalau sudah Sayyidah Sofiyah itu, maksudnya kalau beliau tuh ketemu dengan Sayyidah Sofiyah, maka mereka tuh akan ngeladeni gitu loh, dengan omongan Sayyidah Sofiyah dan sebagainya, dengan kemanjaan Sayyidah Sofiyah kepada mereka. Ibarat memang Sayyidah Sofiyah jadi kesayangan banget gitu. Sampai suatu hari, kata Sayyidah Sofiyah cerita gitu ya, bahwasanya satu hari beliau melihat keadaan pamannya dan kerabatnya itu yang biasanya sangat sayang kepada beliau, ini kok beda gitu. Mereka kedatang dari luar Khaybar gitu, datang dengan wajah lesu, dengan wajah kuyu gitu ya. Saya itu sampai ketika Sayyidah Sofiyah pun mencoba bermanja kepada mereka, nggak ada respon. No respon. Kayaknya pikiran mereka tuh nggak lagi di situ gitu. Dan Sayyidah Sofiyah mendengar obrolan mereka tuh ngomong gitu ya, apakah benar dia? Iya, buktinya semuanya adalah dia gitu. Sehingga dari situ Sayyidah Sofiyah tuh nangkep, oh rupanya nih orang ngomongin Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi mereka ngomongin tentang Rasulullah, bahwasanya mereka kan membaca kitab gitu, mereka tahu dari kitab-kitab apa sih tanda-tandanya, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Dan orang Yahudi, apalagi memang ahli kitab, sangat tahu, karena ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dalam Al-Quran dijelaskan. Mereka tuh tahu tentang Nabi kayak tahu tentang anak mereka. Sehingga mereka tuh ketika mendengar berita bahwa di Madinah tuh ada seorang nabi, itu jadi obrolan di kalangan mereka. Jadi ini kisahnya ini terjadi waktu awal-awal Nabi datang ke Madinah. Jadi datang tuh ya dengan lemes, apa benar katanya ciri-ciri, iya persis semuanya adalah dia. Jadi mereka udah lemes dulu gitu ya, karena mereka sebenarnya sangat berharap bahwa Nabi itu datangnya adalah dari kelompok mereka, bukan dari bangsa Arab. Sehingga mendengar Nabi yang memang digambarkan dalam kitab-kitab mereka itu telah datang, ini menimbulkan kedongkolan, kemarahan, kekecewaan di hati mereka. Sehingga pun akhirnya pun mereka kadang banyak yang memilih untuk tetap berada dalam kezaliman gitu lah, padahal walaupun dengan dengan pengetahuan mereka akan kebenaran bahwasanya Nabi itu adalah seorang nabi gitu ya. Jadi itulah, kalau sudah hati itu sudah dipenuhi dengan hikit, kesombongan, itu memang ya akan memang al-kibru batarul haq ya, kata Nabi. Yang namanya sombong itu benar-benar akan menghanguskan yang namanya kebenaran. Jadi pada mereka tahu benar, cuma mereka sombong, ngerasa ya Allah, masih ibaratnya itu kalau mungkin kita tuh kok dari bangsa Arab gitu loh, kenapa bukan bangsa ya? Jadi kebanggaan mereka kepada menjadi bangsa Yahudi itu kadang menjadikan mereka memang meremehkan bangsa lain. Itu. Dan berlanjut sepertinya sampai saat ini. Jadi gitu. Nah, akhirnya pada waktu perang Khaybar terjadi gitu ya. Memang sempat ya agak perlawanan tuh agak ulet gitu ya, karena memang Khaybar ini
dikelilingi oleh benteng yang sangat-sangat kuat. Bahkan sampai dikatakan Khaybar ini benar-benar dibangun tuh dengan dengan bangunan yang unik gitu. Jadi penjagaan bentengnya tuh unik gitu, sehingga susah untuk ditembus oleh musuh. Mereka punya tempat untuk menyembunyikan wanita di bawah tanah. Mereka ada tempat untuk menyimpan harta mereka. Jadi benar-benar desainnya tuh luar biasa. Sampai lama gitu ya, Nabi dan para sahabat gitu berusaha untuk mengepung Khaybar. Rasulullah bahkan memberikan panji perang itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan tapi pun ternyata tidak bisa menembus kokohnya benteng tersebut. Lalu memberikan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, ternyata pun belum mampu untuk mengalahkan benteng tersebut ya. Sampai akhirnya Rasulullah bersabda bahwasanya besok hari akan ada orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sebab untuk membawa kemenangan melawan Khaybar. Dan dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. Saat itu para sahabat semua dengar isyaratnya Rasulullah tuh rasanya siapa nih ya gitu ya. Sahabat tuh kan kalau udah dengar kayak begitu tuh pada semangat semua. Mereka pagi-pagi tuh udah ngelini Nabi Muhammad, siapa nih yang akan diberikan panji. Karena berarti itu adalah isyarat bahwasanya orang ini akan bawa kemenangan. Ternyata ketika sahabat berkumpul, Nabi bertanya, mana Ali? Jadi Rasul bertanya tentang Sayyidina Ali. Ya, mana Ali? Akhirnya dijawab oleh para sahabat bahwasanya Sayyidina Ali sakit mata ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah panggil dia ke sini. Saya itu dilihat memang mata beliau sedang sakit itu diludahi oleh Nabi dan Sayyidina Ali sembuh saat itu juga. Sehingga akhirnya panji pun diberikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, dan akhirnya Sayyidina Ali pun yang akhirnya memang perang Khaybar ini benar-benar mengangkat Imam Ali, dikarenakan beliau bisa menaklukkan benteng yang dimiliki oleh orang-orang Khaybar itu. Sehingga caranya gimana kita sendiri juga ya mungkin Anda bisa baca-baca sendiri, karena kita nggak fokus ke perangnya, tapi ini kita fokus ke Sayyidah Sofiyahnya. Sehingga akhirnya kemenangan pun direbut oleh orang-orang Islam. Lalu awal jumpa Nabi dengan Sayyidah Sofiyah ini ada beberapa versi. Ada versi yang pertama mengatakan bahwasanya ketika perang telah usai gitu ya. Artinya ada seorang lelaki yang bernama Dihyah Al-Kalbi ya. Ini adalah seorang laki-laki yang sering malaikat Jibril itu kalau turun menyamar, turun dalam bentuk manusia, itu mengikuti wajah beliau. Jadi Dihyah Al-Kalbi ini termasuk sahabat Nabi yang wajahnya bagus. Ya. Dan makanya Sayyidah Aisyah kan pernah waktu itu berkata, waktu lihat Rasulullah ngobrol gitu dengan seorang laki-laki, Rasulullah, engkau ngobrol dengan siapa? Engkau ngobrol dengan siapa gitu, sebenarnya hanya untuk meyakinkan. Apa yang kamu lihat? Dihyah Al-Kalbi gitu. Jadi beliau menyebut bahwasanya kaget. Berarti memang Sayyidah Aisyah diberi kemuliaan untuk bisa melihat malaikat Jibril walaupun dalam bentuk itu ya. Nah, jadi Dihyah Al-Kalbi itu ngadep kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengambil tawanan, gitu kan? Ya akhirnya kata Rasulullah, ya udah kamu ambil aja, kamu ambil tawanan. Dan ternyata Dihyah Al-Kalbi ini mengambil Sayyidah Sofiyah tersebut, sehingga akhirnya datang seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, datang seorang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, engkau memberikan kepada Dihyah Sofiyah binti Huyai yang dia adalah Sayyidah Quraidah wan Nadhir. Jadi dia itu adalah wanita Sayyidahnya, itu maksudnya pemimpinnya dari Bani Quraidah dan Bani Nadhir gitu. Dan gak ada yang pantas bagi Sofiyah itu kecuali engkau ya Rasulullah. Sehingga mendengar omongan tersebut, Nabi pun akhirnya memanggil Dihyah Kalbi dan juga memanggil dengan membawa Sayyidah Sofiyah untuk dihadapkan kepada Rasulullah. Sehingga akhirnya ketika Nabi melihat gitu ya, lalu Nabi pun meminta kepada Dihyah Al-Kalbi untuk memilih wanita yang lain, dan Sayyidah Sofiyah diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ketika mengambil Sayyidah Sofiyah bukan tanpa alasan, karena Islam tuh gini loh, Islam tuh tidak pernah merendahkan. Dan Nabi tahu pangkatnya Sayyidah Sofiyah, ibarat dia ini adalah putri dari pemimpinnya.
putri dari seorang pemimpin. Dan akan menjadi suatu penghinaan jika ternyata putri seorang pemimpin diambil hanya oleh orang-orang yang memang tidak punya pangkat tinggi dalam Islam. Jadi yang namanya putri seorang pemimpin paling layak adalah diberikan lagi kepada pemimpin, kan begitu. Jadi Islam itu tidak pernah yang orang mulia sudah sebelum Islam, maka ketika menjadi seorang muslim dia akan menjadi lebih mulia lagi. Jadi gitu. Nah, Dahya Al-Kalbi gitu ya. Dan ini juga cara Nabi untuk menghindarkan fitnah. Karena kalau nanti sampai Sayyidah Sofia tetap berada di tangan Dahya Kalbi, tentu akan menimbulkan kericuhan di antara sesama muslim, gitu, sesama sahabat kan gitu. Karena tentu mereka, loh kenapa kok dia ngambil begitu? Artinya nanti akan menjadi karena memang Sayyidah Sofia ini spesial gitu loh. Dia adalah anak pemimpin, istri dari seorang pemimpin juga ibaratnya, sehingga nggak layak kalau kecuali diambil oleh seorang pemimpin penggantinya. Sehingga akhirnya itu, nah diberikan kepada Rasulullah SAW. Ada lagi versi lain ya, ada lagi versi lain yang menceritakan bahwasanya ketika kemenangan sudah didapat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Sayyidina Bilal ini membawa Sayyidah Sofia dan saudaranya dan juga beberapa wanita itu untuk menghadap kepada Nabi. Dan ketika dibawa, karena wanita ini kan disembunyiin, akhirnya mereka dikeluarkan dari tempat bersembunyiannya lalu dibawa kepada Nabi. Dan ketika membawa para wanita ini, mau tidak mau mereka melewati medan peperangan, tempat yang menjadi medan peperangan di mana di situ banyak dari orang-orang yang dari Bani Khaybar tadi itu bergelimpangan mati gitu ya. Sehingga akhirnya saudari dari Sayyidah Sofia melihat jenazah-jenazah itu kan histeris, dia jerit, dia nangis, bahkan sampai dikatakan sampai dia mukul-mukul kepalanya, dia narik-narik rambutnya, dan melempar mukanya dengan debu gitu ya. Karena memang itu memang tradisi jahiliyah itu memang begitu, tradisi orang-orang kafir itu ketika mereka mendapatkan musibah itu begini, makanya dalam Islam itu diharamkan. Itu. Nah, Sayyidah Sofia gitu sangat terpukul juga sebenarnya bagaimana melihat keluarga kerabat bergelimpangan seperti itu gitu ya. Tentu menimbulkan kesedihan di hati beliau. Hanya Sayyidah Sofia ini karena memang beliau adalah seorang wanita mulia, perilakunya pun memang sudah beda gitu ya. Sehingga melihat hal tersebut hanya matanya beliau saja yang berkaca-kaca, sedih gitu ya. Tapi beliau tidak melakukan sesuatu yang tercela gitu. Sehingga akhirnya ketika Nabi dihadapkan kepada Rasulullah gitu ya, Rasulullah tuh melihat ada seorang wanita yang satunya dengan penampilan yang gak karu-karuan, lalu Rasulullah mengatakan, ini bawa pergi nih perempuan ini. Perempuan yang seperti dianggap kayak setan begitu ya, karena perilakunya yang tidak pantas. Sedangkan begitu melihat Sayyidah Sofia gitu, muncul rasa kasih di hati Rasulullah gitu ya, karena melihat perilaku beliau yang tetap santun dalam keadaan begitu terluka, begitu sedih ya, sehingga akhirnya menjadikan Rasulullah itu lalu menegur Sayyidina Bilal, ya Bilal, apakah di hatimu sudah gak ada rahmat? Apa kamu tuh sudah hilang rasa rahmat di hatimu sehingga kamu sampai membawa wanita melewati jenazah-jenazah yang itu merupakan dari kerabat mereka gitu loh. Maksud mana kasih sayang di hatimu? Ditegur Sayyidina Bilal oleh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Sayyidah Sofia pun diambil oleh Nabi. Dua versi yang berbeda, silakan, mungkin ya ada khilaf dalam sejarah, nggak usah terlalu dibikin pusing gitu ya, mungkin ini gitu ya. Artinya ya karena memang sejarah itu kan berbeda-beda versinya. Yang jelas itulah pertemuan Rasulullah dengan Sayyidah Sofia radhiyallahu taala anha gitu ya. Dan akhirnya Nabi pun mengambil Sayyidah Sofia, dan dikatakan memang Sayyidah Sofia ketika itu memang baru jadi pengantin baru dengan Kinanah. Cuma ya karena terjadinya peperangan tersebut akhirnya segera Kinanah mati dan akhirnya diambil oleh Nabi Muhammad. Dan Rasulullah gitu ya melihat pada wajah Sayyidah Sofia tuh kayak ada lebam. Ada di dekat mata beliau tuh ada lebam. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Sayyidah Sofia gitu kan, apa yang menjadi sebab lebamnya ini? Dan ini ditanya Rasulullah setelah Rasulullah memberikan penawaran kepada Sayyidah Sofia. Memberikan penawaran kepada Sayyidah Sofia, apakah Sayyidah Sofia itu mau untuk diperisti oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya Sayyidah Sofia memang memberikan jawaban, sungguh aku itu sudah mengagumimu ya Rasulullah dari ketika aku berada dalam kesyirikan. Dan bagaimana aku akan menolakmu setelah
aku dihadapkan kepada Islam. Jadi gitu. Jadi itu ada memang versi menawarkan jawabannya Sayyidah Sofia kepada Nabi Muhammad adalah seperti itu. Akhirnya Nabi pun mengambil Sayyidah Sofia untuk menjadi istri beliau. Dan waktu melihat lebam di wajah Sayyidah Sofia, beliau bertanya, apa yang terjadi padamu? Beliau berkata bahwasanya ketika di malam pengantinnya gitu ya dengan Kinana, Sayyidah Sofia tuh malah bermimpi melihat rembulan itu jatuh di pembaringannya. Rata-rata istri Nabi mimpinya begitu. Jadi mimpi melihat rembulan jatuh di pembaringannya. Setelah itu keesokan harinya beliau bercerita kepada suaminya. Sehingga akhirnya ketika mendengar cerita dari Sayyidah Sofia, suaminya tuh langsung menampar beliau lalu mengatakan, sungguh itu karena kamu berharap menjadi istrinya raja, maksudnya istrinya raja Arab gitulah. Jadi marah kepada Sayyidah Sofia, kayak Sayyidah Sofia tuh berharap memang menjadi istrinya Rasulullah. Dan akhirnya gitu ya, para sahabat ketika Rasulullah mengambil Sayyidah Sofia ini mulai berspekulasi gitu ya. Ada yang mengatakan kayaknya Rasulullah nih mengambil jadi istri atau menjadi Ummul Walad. Ummul Walad itu berarti budak. Nah, kalau istri ya istri gitu ya. Akhirnya para sahabat setelah berspekulasi ini di apa nih? Maka mereka mengatakan jika Nabi nanti menutupinya, maka Nabi akan menjadikan istri. Tapi kalau Nabi tidak menutupinya, berarti ya akan dijadikan Ummul Walad. Dan ternyata setelah Sayyidah Sofia setuju untuk menjadi istri Rasulullah dalam obrolannya dengan Nabi, Nabi pun menghijabi Sayyidah Sofia. Sehingga dari situlah sahabat langsung paham bahwasanya Nabi memilih Sayyidah Sofia untuk menjadi istri beliau. Dan lalu terjadilah pernikahan itu dikatakan setelah Sayyidah Sofia melewati masa haidnya gitu ya. Dan mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Sofia itu beda-beda. Ada yang mengatakan bahwa maharnya adalah kemerdekaannya Sayyidah Sofia. Jadi maharnya adalah kemerdekaan Sayyidah Sofia. Ada juga pendapat mengatakan bahwa kalau untuk Rasulullah dalam pernikahan itu tidak ada kewajiban mahar seperti yang diwajibkan kepada umat. Karena pernikahan Nabi itu semuanya adalah pernikahan spesial. Jadi beda dengan pernikahan manusia lainnya. Bahkan dalam kisah Sayyidah Zainab sendiri pun Nabi tiba-tiba oleh Allah dinikahkan langsung dengan Sayyidah Zainab. Ya bukan dengan pernikahan yang umumnya terjadi kan begitu. Sehingga akhirnya Sayyidah Sofia gitu pun akhirnya dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan dikatakan gitu dalam perjalanan ketika selesai perang ya sudah beres, dan memang perang tuh biasanya terjadinya sampai berbulan-bulan gitu ya. Menempuh perjalanan, memberesi ini semuanya tuh kadang sampai berbulan-bulan. Dan ketika Rasulullah setelah menikahi Sayyidah Sofia gitu ya, Rasulullah itu sempat ingin menemui Sayyidah Sofia gitu ya. Dalam sambil melakukan perjalanan ingin menemui Sayyidah Sofia, akan tetapi Sayyidah Sofia itu kayak berwajah enggan. Jadi beliau itu menunjukkan kayak wajah enggan untuk didatangi oleh Nabi, sehingga memang menjadikan ada sesuatu kekecewaan di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya ketika jarak dari Khaybar itu sudah semakin jauh begitu ya, sudah semakin jauh, akhirnya Rasulullah pun menangkap bahwa isyarat bahwa Sayyidah Sofia itu sudah siap untuk ditemui oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Sayyidah Sofia pun sudah menyiapkan dirinya untuk menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu gitu ya, Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Sofia, apa sebab gitu ya, bahwa kenapa waktu itu Sayyidah Sofia kok kayak enggan untuk ditemui oleh Nabi. Maka beliau pun menjawab, ya Rasulullah, ketika waktu itu engkau menemuiku, aku merasa enggan dikarenakan tempat tersebut masih dekat banget dengan wilayahnya orang Yahudi, dan aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Jadi rupanya Sayyidah Sofia nolak tuh bukan karena beliau tuh masih benci dengan Nabi, tapi dikarenakan masih dekat dengan wilayahnya orang Yahudi, sehingga Sayyidah Sofia tuh merasa khawatir dengan keselamatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga gitu ya, akhirnya Rasulullah pun merasa senang dengan jawaban dari Sayyidah Sofia tersebut gitu. Bahkan
dan akhirnya terjadilah Rasulullah tuh mengauli Sayyidah Sofiyah tuh di tempat tersebut. Dan pada waktu ketika Sayyidah Sofiyah dengan Rasulullah sedang bersama Sayyidah Sofiyah gitu ya, ada Rasulullah tuh mendengar langkah kaki sahabat yang mondar-mandir di depan tendanya Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga akhirnya Rasulullah pun merasa kok ada orang yang bolak-balik aja nih dari tadi. Akhirnya Rasulullah keluar lalu melihat seorang laki-laki yang bernama Abu Ayyub Khalid ibn Zaid. Abu Ayyub Khalid ibn Zaid itu yang ternyata berjaga semalaman ya untuk menjaga keamanannya Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak diperintahkan. Akhirnya Nabi pun bertanya, ya Abu Ayyub, ada apa denganmu gitu? Kenapa dari tadi kelihatan aku dengar kamu tuh mondar-mandir? Akhirnya apa? Ya Rasulullah, aku mengkhawatirkan engkau karena engkau tuh telah menikahi seorang wanita yang ayahnya engkau bunuh, suaminya juga engkau bunuh, dan juga engkau telah memerangi kaumnya. Maka sungguh aku takut jika nanti kekufuran masih tersisa pada dirinya, lalu dia akan membahayakanmu. Jadi waktu itu sahabat tersebut khawatir, lalu Rasulullah pun berdoakan, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Ayyub. Ya Allah, lindungi Abu Ayyub sebagaimana dia telah mencoba untuk melindungiku. Jadi Nabi mengatakan, sudah engkau tinggal, gak ada masalah insyaAllah. Jadi kita dan memang sempat ada riwayat lain mengatakan Nabi nawarin kepada Abu Ayyub gitu kan, Abu Ayyub, apa yang kau minta? Karena begitu ngelihat perhatiannya Abu Ayyub itu pun tidak dipandang kecil oleh Rasulullah. Lalu berkata, apa yang kau minta? Engkau minta doa apa? Saat itu dikatakan Abu Ayyub berkata, Rasulullah, aku ingin menjadi temanmu di surga. Jadi dalam riwayat mengatakan Abu Ayyub itu berkata kepada Nabi bahwa beliau ingin menjadi temannya di surga. Lalu Nabi pun bersabda kepada Abu Ayyub, kalau gitu bantu aku bikasratis sujud, kata Nabi. Kalau begitu engkau bantu aku dengan memperbanyak sujud. Jadi artinya jangan cukup hanya minta doa kepada Nabi, artinya ya harus juga dengan usahanya, dengan memperbanyak ibadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam perang Khaybar juga ya, ini mungkin kita pernah mendengar kisah bagaimana Rasulullah SAW diracun ya. Mungkin para sahabat semua pernah dengar gimana kisah Nabi yang pernah mendapatkan racun, pernah memakan racun dari daging yang diberikan oleh orang Yahudi. Nah, ini terjadinya pada waktu perang Khaybar. Jadi pada waktu itu Nabi sedang berkumpul bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Zainab ya, yang Zainab ini merupakan istri dari Salam ibn Mishkam yang merupakan ya termasuk pemimpin di Khaybar tersebut. Zainab binti Al-Harith ini Zainab ini bertanya kepada sahabat, kesenangannya Rasulullah itu apa kalau kambing? Hanya jawab Rasulullah, ya kadang daerah paha Rasulullah suka. Sehingga akhirnya Zainab bin Mishkam itu memberikan masakan daging ke Rasulullah SAW, paha gitu ya, yang daging dipanggang begitu, lalu diberikan kepada Nabi, dan Nabi pun menerimanya. Padahal wanita ini masih seorang Yahudi. Nabi menerimanya. Maka ini menjadi satu landasan, kalau ada orang memberikan makanan, selagi makanan itu jelas-jelas bukan makanan yang haram gitu ya, maka gak usah banyak tanya. Akhirnya Nabi pun memakan. Tapi ternyata ketika Nabi kunyah di mulut beliau, Nabi gak sempat nelen, tapi langsung oleh Nabi dibuang. Ada seorang sahabat yang bersama Rasulullah yang saat itu ikut makan bersama Nabi, langsung meninggal saat itu. Jadi Nabi pun berkata, ini tulangnya kambing ini mengatakan kepadaku bahwa dagingnya telah diracun. Makanya dikatakan Nabi itu oleh Allah selalu diberikan mukjizat melebihi dari nabi-nabi yang lain. Ya, dalam contoh ketika Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular gitu ya. Itu kan suatu kemukjizatan. Tapi kan setelah itu akan kembali lagi menjadi tongkat. Tapi Nabi kita bahkan diberi oleh Allah mukjizat bisa merubah ranting pohon menjadi pedang yang pernah diberikan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat pada waktu perang Badar. Jadi dan pedangnya itu tidak berubah kembali lagi menjadi ranting. Jadi terus menjadi pedang yang akhirnya dipakai selalu oleh yang diberi nama Al-Aun kalau tidak salah ya. Nama Al-Aun itu
sampai Rasulullah wafat pun pedang itu masih ada gitu loh. Nah, itu mukjizat Nabi. Ketika Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah untuk bisa menghidupkan orang mati, ya, Nabi sendiri lihat, ibarat diberi mukjizat bukan cuma binatang, bukan cuma menghidupkan yang mati, bahkan ini udah dimasak. Ya, jadi yang sudah dimasak, sudah diolah, tapi ternyata tulangnya masih bisa berbicara. Jadi tulangnya bisa berbicara, beritahu kepada Rasulullah bahwasanya dagingnya diracun. Dan memang untuk Nabi kita tuh Allah selalu memberikan yang lebih, ya. Sehingga dari situ Nabi langsung membuang, dan memang ada yang mengatakan bahwa termasuk sakitnya Nabi juga efek dari racun yang pernah masuk ke mulutnya Rasulullah. Memang Nabi tidak menelan, akan tapi efeknya itu yang sempat dirasakan oleh Rasulullah beberapa tahun kemudian, sehingga sampai wafatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya si wanita tadi, dalam riwayat si wanita tadi dihukum qisas. Ada yang mengatakan si wanita tadi dilepas karena dia telah menjadi seorang muslim, ya. Ada banyak pendapat. Baik. Ya, dan kita masih dalam kelanjutan sesi sirah Sayyidah Sofiyah binti Huyai, ya, kehidupan beliau setelah menikah dengan Rasulullah, ya Umi. Baik, tafadhol Umi. Baik, ya. Jadi pernah ada memang satu kisah menceritakan bagaimana Sayyidah Sofiyah berkata gitu, ya, bahwa beliau bercerita bahwasanya dulu Nabi itu menjadi orang yang sangat beliau benci gitu, ya. Dikarenakan karena dia telah membunuh ayahnya, membunuh kaumnya gitu, ya. Akan tetapi akhlaknya Nabi yang luar biasa tuh menjadikan kebencian di hati Sayyidah Sofiyah tuh menjadi hilang. Dikarenakan ketika membawa Sayyidah Sofiyah, Rasulullah tuh banyak meminta maaf kepada beliau. Wahai Sofiyah, aku minta maaf, ya. Itu sering diulang oleh Nabi. Karena Nabi pun merasa bagaimana bahwa pun Sayyidah Sofiyah punya kenangan. Ibarat memulai hubungan dengan Nabi itu ibarat dengan kehilangan ayahnya, dengan kehilangan suaminya, dengan banyaknya peperangan yang terjadi pada kaumnya, itu, ya, tentu akan menimbulkan luka. Walaupun memang Sayyidah Sofiyah awalnya mengagumi Nabi Muhammad SAW, akan tapi kejadian ini, ya, namanya keluarga kerabat itu, ya, tentu gak bisa dipungkiri, akan menimbulkan luka di hati beliau. Sehingga akhirnya karena Nabi sering sekali minta maaf, karena sungguh Nabi melakukan hal tersebut karena ada tujuan ini dijelaskan oleh Rasulullah, sehingga kata Sayyidah Sofiyah, sehingga ketika itu juga rasa benci di hatiku tuh hilang seketika. Itu, ya, dan itu, ya, memang cara Allah untuk memang memilih beliau sebagai seorang istri, tentu, ya, Allah pilihkan wanita baik dengan hati yang bersih, ya. Dan memang ada banyak kisah menceritakan bahwasanya beliau diberikan, ya, fisik yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga memang bahkan seorang wanita yang mendandani beliau pun mengatakan beliau tidak pernah melihat yang mendandani beliau ketika akan bertemu dengan Nabi pun mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah melihat wajah yang secerah dari Sayyidah Sofiyah, gitu, ya. Sehingga berita tentang kecantikan beliau, gitu, ya. Nah, ini karena ini membicarakan, dan mohon maaf, ya, membicarakan kecantikan begini bukan dengan tujuan merendahkan istri Nabi. Ini memang, ya, pada waktu itu ini terjadi pembicaraan di kalangan para wanita, sehingga para sejarawan tuh mengangkat, walaupun sebenarnya kita sendiri agak menghindari membicarakan fisiknya istri-istri Rasulullah, tapi ini menunjukkan, ya, namanya sejarah, ya, kita ceritakan apa adanya, dan memang berita itu ada, gitu, ya, bahwasanya memang kebagusan wajah beliau itu memang menjadi bahan omongan, gitu kan. Sehingga ketika Rasulullah datang dengan membawa Sayyidah Sofiyah ke Madinah itu banyak para wanita yang berkerumun, gitu, ya, untuk melihat kebenaran berita tersebut. Karena memang waktu itu beliau ketika menikah dengan Nabi sebelum menikah kan belum tidak pakai hijab, sehingga tentu berita-berita itu sambung dari lisan ke lisan, gitu, ya. Sehingga menjadikan penasaran. Waktu itu beliau menitipkan Sayyidah, karena memang belum ada rumah yang ditempati, maka Rasulullah waktu itu menitipkan Sayyidah Sofiyah itu ke rumah seorang sahabat yang bernama Farithah ibn An-Nu'man, gitu, ya. Ada rumah seorang sahabat yang akhirnya ditempati oleh Sayyidah Sofiyah, dan ketika itu banyak wanita yang berusaha melihat kebenaran berita tentang Sayyidah Sofiyah begitu, dan termasuk diantaranya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, gitu, ya. Beliau termasuk orang yang penasaran akan berita tersebut, ya, sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah tuh mencoba melihat, gitu, ya. Dan
ketangkap oleh Nabi, ya, ketahuan oleh Rasulullah bahwa Sayyidah Sofia, Sayyidah Aisyah itu melihat seperti itu, sehingga ketika Sayyidah Aisyah pergi oleh Rasulullah dipegang bajunya gitu, lalu Rasulullah sambil bercanda bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, apa yang kamu lihat gitu ya, maksudnya gimana pendapatmu gitu ya tentang wanita tersebut. Waktu itu Sayyidah Aisyah ya karena memang cemburu gitu kan, karena memang beliau adalah seorang wanita yang cemburu ya, bagaimanapun ya melihat Rasulullah menikah lagi bukan sesuatu yang membahagiakan bagi beliau, sehingga akhirnya beliau pun lalu berkata, aku tidak melihat kecuali dia adalah seorang wanita Yahudi. Jadi akhirnya Nabi pun mendengar perkataan Sayyidah Aisyah, lalu beliau pun memberikan nasihat kepada Sayyidah Aisyah, janganlah engkau berkata demikian, karena sesungguhnya Sofia telah masuk Islam dan menjadi muslimah yang baik. Lihat. Ya, kisah ini kan juga diceritakan oleh Sayyidah Aisyah gitu ya. Artinya lihat, beliau tidak memungkiri teguran Rasulullah kepada beliau, itu menunjukkan kebersihannya istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam kisah lain juga ada riwayat juga mengatakan bahwasanya pernah Rasulullah bertanya tentang Sayyidah Sofia, dan Sayyidah Aisyah itu menggambarkannya tuh dengan, mohon maaf, dengan jempolnya beliau, menunjukkan maksud Sayyidah Sofia itu tidak tinggi begitu. Sehingga akhirnya Rasulullah tuh marah ya dengan Sayyidah Aisyah, dan bahkan beliau mengatakan, demi Allah ya Aisyah, jika ternyata omonganmu itu dari apa yang engkau omongkan tuh diludahkan ke lautan, niscaya akan mengotori lautan. Menunjukkan bahwa menggunjing, merendahkan orang seperti itu adalah suatu perbuatan yang tercela. Dan Sayyidah Aisyah pun bertobat dengan kesalahannya. Jadi beliau adalah seorang wanita yang lapang dada, jadi ya menerima nasihatnya Rasulullah dan bahkan menceritakan kisah ini gitu ya. Itu juga dari lisannya beliau gitu. Itu kan satu keistimewaan gitu. Dan akhirnya pernikahan Rasulullah pun dengan Sayyidah Sofia ini ya alhamdulillah terjadi dengan Rasulullah memang indah. Jadi semua istri Rasulullah pun merasakan keindahan hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada satu kisah menarik gitu ya, dari kisahnya Rasulullah dengan Sayyidah Sofia ketika Rasulullah sedang beriktikaf di masjid begitu ya. Sayyidah Sofia itu mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Rasulullah dan beliau sedang bercakap-cakap di pinggir masjid begitu, dan kebetulan suasana itu sedang sepi begitu ya. Suasana sepi menjelang malam gitu ya, malam. Dan lalu tiba-tiba ada dua orang sahabat ya yang akan masuk di tempat tersebut, tapi begitu melihat Rasulullah bersama seorang wanita gitu ya, mereka tuh lalu mundur. Mereka lalu mundur, nggak jadi mendekat ke tempat tersebut. Sehingga akhirnya Nabi pun memanggil mereka, kesini kalian gitu kan. Sesungguhnya ini adalah Sofia. Jadi Nabi menyebutkan sungguhnya yang wanita bersama Nabi ini adalah Sofia. Sahabat waktu itu mendengar apa yang disampaikan Nabi itu kaget, ya Rasulullah, apakah engkau mengira kami itu berprasangka kepadamu? Gitu kan? Akhirnya Nabi bersabda, asyaitan yajri ala bani Adam majrad dam. Sungguhnya setan itu berjalan di pembuluh darah manusia. Artinya aku tidak ingin nanti akan menimbulkan sesuatu di hati kalian. Ini maksudnya tarbiyah Rasulullah SAW gitu kepada para sahabat. Bukan berarti Nabi itu berprasangka buruk kepada sahabat, bahwa sahabat itu mempunyai prasangka buruk kepada Nabi. Enggak. Akan tapi Nabi itu ingin menjelaskan bahwasanya setan tuh punya 1001 cara. Masih banyak cara untuk bisa menjerumuskan manusia kepada kehinaan. Ya mungkin ya awalnya mungkin orang bisa saja tidak berprasangka buruk, tapi dikarenakan ya mungkin pertama misalnya anggap saja misal begini ya. Umi misalnya ngelihat Nadia misalnya di satu tempat apa gitu. Misal satu tempat yang kurang baik misalnya. Umi ngelihat waktu itu udahlah bukan urusanku. Mungkin Umi akan ngomong begitu. Akan tetapi gitu kan, tiba-tiba satu saat bisa saja, padahal sebenarnya Nadia misalnya ke tempat tersebut ada hajat, misalnya mencari orang atau apa. Tapi Umi waktu itu memang ngerasa bukan urusanku, ngapain juga dibahas. Walaupun Umi sempat agak kaget, kok Nadia di tempat begitu ya gitu. Cuma akhirnya Umi mengatakan bukan urusanku. Mungkin hari itu Umi aman, Umi gak ke urusan. Tapi suatu hari misalnya gak taunya Umi gak tahu ketemu sama teman yang lain, dia ngobrol, Nadia tuh gini-gini. Oh iya, kemarin aku ngeliat ya. Akhirnya awalnya Umi mengatakan bukan urusanku pun akhirnya kan bisa terbawa gitu. Makanya subhanallah, ini perlu juga kita menghindar bagi siapapun yang misalnya berada di satu hal-hal yang memang memungkinkan orang itu berprasangka buruk, maka harus memberikan kejelasan. Artinya supaya apa?
bukan untuk masalah apa. Ini kadang jangka panjang ini. Maka setan tuh kadang nggak menumbuhkan prasangka serta-merta saat itu. Tapi nanti tujuannya untuk mengotori, merusak hati. Makanya jangan sampai kita itu yang sebagai orang menjadi orang yang cuek. Kadang ada sebagian orang menganggap yang penting aku kan nggak melakukan sesuatu yang jelek, terserah orang memandang apa. Oh, nggak bisa begitu. Anda hidup dengan manusia, nggak boleh seenaknya mengatakan yang Allah Maha tahu kok gitu. Urusan Anda memang kita urusan dengan Allah, akan tapi kita juga tinggal dengan manusia. Maka nggak boleh seenaknya. Jadi kadang ada orang, mohon maaf, kadang ada sebagian orang tuh melakukan suatu perbuatan mengatakan yang penting Allah tahu hatiku kok. Nah, ini suatu kesombongan. Jadi karena kita hidup dengan manusia, kita pun harus menjaga hati semuanya. Jadi kalau ternyata kita melakukan suatu perkara yang sekiranya ini, maka harus ada tabayun di situ untuk menjaga hati supaya jangan sampai ada prasangka buruk dari orang lain kepada kita juga. Dan juga kita pun jika menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, loh kok gitu ya misalnya, maka jangan Anda pendam. Mungkin Anda pendam saat ini, Anda bisa untuk menahan, tapi lama-lama setan punya cara. Maka tanyakan, tabayun, cari penjelasan kenapa gitu supaya lega. Karena kalau pantesan, jadi misalnya niat, Nadia ngapain kan di malam aku ngeliat kamu di situ? Iya, aku lagi cari begini-begini. Oh, pantesan ya. Kita enak begitu ya. Tapi kalau Umi gak nanya, ya seperti itu kasusnya. Bisa aja nanti Umi akan muncul prasangka. Nah, inilah tarbiyah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga pernah satu hari gitu ya, bahwa Sayyidah Sofiyah ini sedang melakukan perjalanan dalam perang gitu ya, dan kebetulan bersama Sayyidah Zainab binti Jahash. Dan Sayyidah Zainab binti Jahash ini waktu itu memang Sayyidah Sofiyah ini kelebihan beban, sehingga ontanya tidak bisa berjalan dengan baik begitu ya. Dan ontanya juga kebetulan bukan onta yang bagus gitu, artinya, dan berbeda dengan Sayyidah Zainab yang ontanya sehat, sehingga akhirnya melihat kondisi begitu oleh Rasulullah Rasulullah meminta kepada Sayyidah Zainab gitu ya, untuk menukar ontanya dengan onta Sayyidah Sofiyah. Saat itu Sayyidah Zainab karena memang ada cemburu di hatinya, lalu berkata, untuk apa aku berbuat baik kepada wanita Yahudi tadi? Untuk apa aku melakukan perbuatan baik kepada wanita Yahudi? Saat itu Rasulullah sangat marah dengan apa yang diucapkan oleh Sayyidah Sofiyah gitu ya, sehingga sampai akhirnya Sayyidah Zainab, sehingga sampai Sayyidah Zainab itu tidak ditemui oleh Nabi dalam masa 2 atau 3 bulan begitu. Sampai Sayyidah Zainab itu merasa putus asa, maksudnya merasa sangat sedih banget gitu ya, sampai ke tempat tidurnya Rasulullah itu sama beliau sampai dilipat begitu ya. Ternyata setelah itu Rasulullah datang ya, sebenarnya teguran Nabi untuk menyadarkan istri Nabi agar tidak berucap dengan ucapan yang tidak baik. Bahkan pernah juga satu kisah yang serupa juga terjadi gitu ya, dengan ketika Sayyidah Sofiyah dengan Sayyidah Aisyah gitu. Karena memang Sayyidah Sofiyah ini sampai dalam riwayat itu banyak menceritakan kisahnya tuh, beliau tuh mohon maaf ya, mungkin kalau bahasa kita tuh agak cengeng gitu ya. Jadi gampang menangis gitu ya, bahasanya mungkin gampang menangis. Sehingga waktu itu memang onta beliau tuh lambat, dan onta Sayyidah Aisyah juga cepat gitu. Kisahnya sama seperti dengan Sayyidah Zainab gitu ya. Sehingga Nabi pun akhirnya menukar onta tersebut, tapi memang Nabi gak ngomong dengan Siti Aisyah. Kalau tadi kan Nabi nanya kepada Sayyidah Zainab. Waktu itu Nabi tuh tiba-tiba langsung menukar gitu ya, karena melihat ini gara-gara Sayyidah Sofiyah begini akhirnya lambat semua perjalanan. Ditukar oleh Rasulullah SAW. Dan Sayyidah Aisyah ketika melihat hal tersebut kaget gitu kan, ontanya ditukar dengan ontanya Sayyidah Sofiyah. Haja waktu itu Sayyidah Aisyah tuh langsung ngomong kepada Rasulullah, atas amanaka Rasulullah gitu kan, sambil marah gitu, beliau sambil agak menangis gitu. Sayyidah Aisyah ngomong kepada Rasulullah, atas amanaka Rasulullah. Nabi itu dengar omongan Sayyidah Aisyah tuh memang ketawa. Atas amanaka Rasulullah tuh, apa bener engkau tuh Nabi gitu loh maksudnya. Apakah benar engkau tuh Nabi gitu kan. Nabi waktu dengar Sayyidah Aisyah ngomong gitu tuh ketawa Rasulullah gitu kan. Tapi Sayyidina Abu Bakar yang dengar omongannya Sayyidah Aisyah langsung ngeplak Sayyidah Aisyah. Akhirnya oleh Rasulullah dilarang, ya Abu Bakar jangan begitu katanya. Ya Rasulullah, kata Sayyidina, engkau gak dengar dia ngomong kayak begitu gitu, meragukan loh. Maksudnya kayak bagi Sayyidina Abu Bakar tuh kurang ajar banget nih anak, kok beraninya ngomong gitu sama Nabi gitu. Sayyidina Abu Bakar marah, dikeplak itu Sayyidah Aisyah. Rasulullah yang marah, katanya jangan. Kalau kata Nabi, kalau sudah seorang cemburu nggak bisa dibedakan mana yang tempat tinggi sama tempat terendah. Artinya ya orang tuh akan bisa menjadi nggak masuk akal kalau sudah ada cemburu di hatinya. Nah itu. Jadi ya wajar memang dalam istri-istri Rasulullah ada cemburu, wajar karena semuanya adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan cemburu itu kan tanda cinta. Akan tapi lihat, kecemburuan mereka tidak menjadikan mereka melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga pernah juga suatu hari Sayyidah Sofiyah juga tuh nangis gitu ya. Pas lagi Rasulullah ada jatah ke tempat beliau, melihat Sayyidah Sofiyah tuh nangis gitu. Akhirnya Rasulullah pun bertanya, kenapa ya Sofiyah engkau menangis? Katanya, istri-istrimu mengejekku. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah wanita-wanita dari keluarga terhormat gitu ya. Mereka adalah dari keluarga anak pamanmu gitu, masih kerabat dengan anak pamanmu karena wanita-wanita muhajirin gitu ya. Dan sedangkan aku hanya seorang wanita, maksudnya nggak sebanding dengan Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah merasa dirinya apa yang bisa dibanggakan, beliau ibaratnya orang Yahudi gitu kan. Dia baru diangkat oleh Nabi sebegitunya menjadi istri Nabi. Hanya merasa rendah diri beliau. Akhirnya lihat Nabi kita tuh subhanallah, suami yang sangat luar biasa. Jadi Nabi pun berikan hiburan kepada Sayyidah Sofiyah gitu. Kenapa engkau menangis? Katakan saja kepada mereka, bagaimana aku tidak lebih mulia dari kalian gitu kan. Ayahku adalah Nabi Harun, pamanku adalah Nabi Musa, dan suamiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mendengar omongan ucapan Nabi, Sayyidah Sofiyah itu lalu merasa terangkat lagi gitu ya, merasa terhibur dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayahnya adalah Nabi Harun, pamannya adalah Nabi Musa, dan belum menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah gitu ya. Dan memang Sayyidah Sofiyah itu ya orangnya itu dikatakan sensitif gitu ya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit gitu ya. Waktu itu istri Rasulullah tuh lagi berkumpul dengan Nabi, semua berada di sekitarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melihat Nabi kesakitan begitu tuh Sayyidah Sofiyah tuh terucap satu ucapan, ya Rasulullah katanya, nggak tega gitu ngelihat Nabi. Sungguh seandainya sakitmu tuh bisa ku ambil tuh, aku ingin sakitmu tuh untukku saja gitu lah. Sehingga saat itu istri Rasulullah Umi baca buku cerita ini memang beberapa kali baca itu pasti ketawa gitu ya. Membayangkan lucunya kondisi itu gitu ya. Ternyata waktu pas Sayyidah Sofiyah berbicara seperti itu, istri-istri Nabi yang di sekitar Nabi itu matanya tuh langsung micing gitu. Jadi micing kepada Sayyidah Sofiyah gitu, ngelihat ih orang ini jadi gitu. Bukan merendahkan, mungkin ngerasa kayak maksudnya Sayyidah Sofiyah tuh cari perhatiannya Rasulullah. Ya kayak gimana sih orang kalau ngerasa apa omongan ini kayak jadi semua mata istri-istri Nabi itu micing sampai Nabi itu lalu menegur, bersihkan mata kalian semua. Sehingga akhirnya para istri Rasulullah lalu nanya, dari apa ya Rasulullah? Dari sikap kalian itu gitu loh, dari mata kalian yang memicing itu bersihkan, kata Nabi. Karena sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Sofiyah itu benar-benar tulus dari hatinya gitu loh. Karena Nabi itu melihat dia tuh ngomong tuh bukan untuk cari muka gitu, bukan untuk cari perhatian. Memang itu refleks gitu, karena nggak tega dengan sakit Nabi itu sampai terucap seperti itu. Makanya cuma kan namanya istri-istri Nabi ya semuanya ya, karena memang ya mereka adalah orang mencintai Rasulullah gitu. Jadi kompak waktu itu memang melihat kepada Sofiyah itu dengan pandangan yang kurang mengenakan, yang akhirnya ditegur oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibunda kita adalah manusia biasa, akan tetapi mereka adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah menjadi istri dari baginda kita gitu ya. Dan subhanallah Nabi kita adalah seorang nabi dan juga adalah seorang suami yang baik yang bisa memberikan tarbiyah kepada istrinya. Beliau mencintai istri-istri beliau, akan tapi pun beliau tidak ragu untuk menegur istrinya di saat salah. Ini harus dipelajari. Kadang ada seorang laki-laki jadi korban cinta tuh ngingetin istrinya nggak bisa. Akan tapi Nabi kita lihat beliau sangat mencintai Sayyidah Aisyah. Tapi paling banyak menegur Sayyidah Aisyah. Ya, dalam urusan dengan Sayyidah Khadijah, dengan urusan dengan Sayyidah Sofiyah, Rasulullah sering menegur. Jadi jangan sampai cinta menjadikan kita buta, akhirnya menjadi menutup kesalahan-kesalahan pasangan. Itu ada satu kesalahan. Belajar dari hubungan Nabi kita dengan para istrinya. Jadi tidak ragu Nabi untuk menegur di sana. Memang beliau melihat ada kesalahan pada diri istri-istri beliau. Nah inilah. Dan subhanallah Sayyidah Sofiyah adalah seorang sosok yang luar biasa ya. Dan ketika Rasulullah telah wafat gitu ya, dikatakan beliau ini adalah seorang yang lembut hati, dan memang juga pernah suatu ketika dikisahkan waktu dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar, budaknya Sayyidah Sofiyah itu datang menghadap kepada Sayyidina Umar lalu berkata, ya Khalifah, Sayyidah Sofiyah ini paling senang sama hari Sabtu, dan dia juga masih sering nyambung loh ya dengan orang-orang Yahudi, masih sering sambung maksudnya sering berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya Sayyidina Umar pun
ya nggak mau menahan lama-lama mendengar berita tersebut, langsung Sayyidina Umar menemui Sayyidah Sofia dan menanyakan hal tersebut. Akhirnya karena Sabtu itu adalah hari istimewanya orang Yahudi, makanya Sayyidah Sofia lalu ditanya oleh Sayyidina Umar. Lalu beliau berkata, demi Allah, katanya, setelah Allah memberikan kepadaku Islam, tidak ada hari yang lebih aku cintai melainkan hari Jumat. Karena itu adalah Jumat hari istimewanya umat Islam. Dan ketika aku memang masih berhubungan dengan orang Yahudi, karena mereka adalah kerabatku, dan aku tidak mungkin memutus kekerabatan dengan mereka. Karena bagaimanapun aku adalah seorang wanita Yahudi juga dulunya, gitulah. Artinya begitu. Jadi walaupun dengan keislaman tidak menjadi hilang nasabnya beliau, kekerabatan beliau, sehingga berhubungan itu tidak ada tujuan apapun kecuali untuk ia sambung kekerabatan saja, sambung silaturahmi. Lalu akhirnya Sayyidah Sofia pun melihat kepada budaknya, kenapa engkau melaporkan hal seperti ini? Maksudnya hal seperti ini kenapa sampai kepada Sayyidina Umar? Akhirnya budaknya pun mengakui syaitan. Ya, artinya ada bisikan syaitan, ada kedengkian hatinya, ada sesuatu di hatinya. Lalu akhirnya Sayyidah Sofia, sudah, engkau aku bebaskan dan engkau merdeka. Jadi malah budak yang melakukan kesalahan itu dibebaskan oleh Sayyidah Sofia dan dimerdekakan, menunjukkan kelapangan hati beliau yang luar biasa, sehingga tidak mendendam kepada orang yang padahal kalau saat ini kan bisa dikerjain lagi tuh budak. Kalau mungkin kita kan sebut kurang ajar banget nih budak gitu ya, udah di ibaratnya sudah ini kan Sayyidah Sofia adalah tuannya, kok bisa berbuat begitu, kan kurang ajar, harusnya dihukum. Tapi ternyata Sayyidah Sofia malah berlapang dada, dilepaskan lalu dimerdekakan oleh beliau. Inilah akhlaknya Sayyidah Sofia radhiyallahu taala anha, dan memang tidak banyak diceritakan hal-hal yang lain tentang beliau gitu ya. Intinya beliau adalah seorang wanita istimewa, dan semoga Allah merahmati beliau, dan semoga kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang ada pada diri beliau. Dan semoga kita akan dikumpulkan bersama istri-istri Rasulullah di surga kelak, amin, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah di akhir waktu, Umi, kita menutup acara ini dengan menarik kesimpulan dan juga ditutup dengan doa keberkahan. Baik ya, dari sini, dari kisah Sayyidah Sofia, memang tidak banyak diceritakan tentang beliau secara khusus ya. Hanya saja bagaimana artinya orang itu tidak boleh merasa putus asa, atau artinya gini loh, Sayyidah Sofia adalah seorang wanita Yahudi yang memang Yahudi banyak dikenal sebagai orang-orang yang sangat-sangat membenci Islam ya. Banyak dari orang-orang mereka yang memang dikenal seperti itu, akan tapi ternyata keimanan itu bisa merubah segalanya. Keimanan artinya dengan keimanan yang ada pada diri Sayyidah Sofia menjadikan ya beliau adalah seorang wanita yang luar biasa, dan Islam pun memuliakan beliau. Bahkan Nabi sendiri lihat ketika Sayyidah Aisyah mengatakan dia hanya seorang wanita Yahudi, maka Rasulullah pun menegur, janganlah engkau berkata seperti itu, karena dia telah memeluk agama Islam dan dia Islamnya bagus gitu loh. Di situ artinya kita nggak boleh merendahkan siapapun gitu ya. Artinya ketika seseorang sudah memeluk agama Islam, apapun latar belakangnya, itu maka jangan menjadikan suatu prasangka buruk di hati kita. Kita berhusnudzon dengan keislamannya, itu akan menghapus segala kemungkaran yang pernah menempel pada dirinya, dan insya Allah dengan keislaman itu akan menjadikan seorang menjadi semakin lebih mulia. Sayyidah Sofia dikenal sebagai wanita mulia di kaumnya, dan keislaman menjadikan beliau semakin angkat lagi kemuliaannya. Jadi subhanallah ya, Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu subhanallah sangat menjadi agama yang paling mulia, yang paling tinggi, dan tidak ada yang bisa menyainginya. Maka berbanggalah, bersyukurlah kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita keislaman, sehingga alhamdulillah kita dilahirkan dari orang tua yang muslim gitu ya. Dan kalau ada di antara kita para sahabat pendengar yang mungkin bukan dari seorang muslim, Anda tetap berbangga, karena bagaimanapun Anda sekarang saat ini dipilih oleh Allah menjadi seorang muslimah, seorang muslim, maka itu adalah kebanggaan yang selalu harus Anda jaga. Jangan sampai kita menghadap Allah kecuali dalam keadaan kita menjadi ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya tidak menjadi penghalang bagi siapapun untuk menuju Allah, seperti apapun latar belakang kita, asalkan kita punya keinginan untuk benar-benar kembali kepada Allah.